dilakukan. Activity yang dilakukan yang pertama adalah financing, kemudian investasi, kemudian operasi. Nah, kita akan melakukan analisis dari ketiga aktivitas tersebut. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan financing activities. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aktivitas dari perusahaan itu didanai dari liabilities dan juga ekuitas. Nah, ini angka-angkanya itu dapat kita lihat di balance sheet perusahaan. Nah, ini. Di sini kita bisa melihat bahwa di neraca itu terdapat di sini ada aset, kemudian ada aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dan aset-aset ini adalah diperoleh dari keputusan investasi dari sebuah perusahaan. Nah, keputusan investasi ini itu didanai dari liabilities dan ekuitas. Nah, keputusan investasi untuk memperoleh aset inilah yang disebut dengan financial structure. Financial structure ini meliputi semua liabilities dan ekuitas yang digunakan untuk membeli aset perusahaan untuk operasional perusahaan. Kemudian ada juga capital structure, di mana capital structure ini adalah spesifiknya adalah untuk modal-modal yang jangka panjang. Kalau misalkan jangka panjang didanai dari liabilitas jangka panjang yang biasanya jangka waktunya itu lebih dari setahun. Kalau untuk yang liabilitas jangka pendek, jangka waktunya itu 1 tahun itu udah selesai atau kurang dari 1 tahun. Nah, ekuitas ini sendiri kalau ekuitas itu sifatnya adalah mengikuti dari going concern perusahaan sehingga dia masuk ke dalam capital structure perusahaan. Karena dianggap perusahaan itu akan going concern atau akan beroperasi selamanya ya atau dalam jangka panjang. Nah, pendanaan aset tersebut sebelumnya bahwa pendanaan aset tersebut dibiayai dari liabilitas dan ekuitas sehingga analisis arus kas pendanaan itu adalah analisis dari liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat terkait dengan liabilitas. Di mana liabilitas ini adalah kewajiban pendanaan yang membutuhkan pembayaran ke depannya, baik itu dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Liabilities ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu financing dan juga operating. Nah, financing ini adalah kredit financing yang berasal dari aktivitas pendanaan perusahaan. Contohnya di sini adalah
long term notes atau bond, di mana long term note ini pinjam langsung dari investor atau bisa juga disebut dengan public debt, atau juga meminjam dari financial institution yang biasa disebut dengan private debt. Kemudian ada juga debt itu selalu mempunyai explicit borrowing cost, yaitu melalui pembayaran bunganya. Long term note ini jangka waktunya itu lebih dari 1 tahun. Dia biasanya digunakan untuk mendanai proyek-proyek jangka panjang perusahaan. Kemudian juga ada short term borrowing. Di sini jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau perusahaan meminjam uang dalam jangka pendek. Biasanya untuk pinjaman jangka pendek ini biaya bunganya itu lebih rendah daripada yang pinjaman jangka panjang. Tetapi resikonya untuk pinjaman jangka pendek ini lebih tinggi karena dia harus membayar dalam jangka waktu yang harus kurang dari 1 tahun. Nah, ini biasanya untuk yang pinjaman jangka pendek itu digunakan untuk pendanaan working capital perusahaan. Kemudian yang lain ada juga lease, kemudian ini interest payable. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan operating, di mana operating ini adalah kewajiban yang timbul dari operasi perusahaan. Contohnya utang dagang, kemudian juga ada unearned revenue, kemudian advance payment, kemudian juga ada tax payable. Kemudian liabilities itu diklasifikasikan juga menjadi current dan non-current. Di mana current ini kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya membutuhkan aset lancar perusahaan. Ini dicatat pada nilai jatuh temponya ya, bukan nilai dari present value dari aset tersebut. Karena periodenya yang sangat pendek, sehingga nilai face value-nya itu sangat jarang berbeda dengan nilai dari present value-nya. Kemudian yang kedua adalah non-current, di mana ini adalah kewajiban jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Non-current liabilities ini bentuknya berbeda-beda, di mana penilaian dan pengukurannya membutuhkan beberapa pengungkapan dan juga covenant perusahaan. Nah, di sini ada, kalau misalkan di non-current liabilities, kita dapat menganalisis melalui yang interest rate, di mana interest rate adalah tingkat bunga yang diperjanjikan. Kemudian ada maturity date, yaitu tanggal jatuh temponya. Kemudian ada juga conversion privilege, kemudian ada juga opsi beli, obligasi, kemudian subordination provision. Ini biasanya adalah ketentuan dalam subordinasi agreement di perusahaan,
Kemudian pledge kolateral atau aset yang dijaminkan. Kemudian juga ada sinking fund requirement. Sinking fund requirement ini adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan untuk membayar kewajibannya. Ini contohnya kalau misalkan di tempat di DJPPR itu pemerintah itu menjamin pinjaman dari BUMN. Nah, BUMN tersebut harus dia membuka sejenis escrow account atau rekening di bank dan harus memasukkan nilai atau memasukkan uang ke dalam akun tersebut 1 bulan sebelum jatuh tempo pembayaran. Jadi ketika jatuh tempo, perusahaan sudah punya persediaan dana untuk membayar kewajibannya. Kemudian ini revolving credit provision ini biasanya ada kesepakatan dalam kredit limit di mana perusahaan dapat menggunakan dana saat dibutuhkan. Biasanya kalau misalkan jadi bank itu mengeluarkan ada batasan berapa, misalkan 5 miliar dan perusahaan dapat menarik uang pinjaman tersebut maksimal 5 miliar atau sesuai dengan kebutuhan operasi perusahaan. Karena kebutuhan dari perusahaan itu berfluktuasi. Ini sebenarnya kalau misalkan non-current itu kan biasanya untuk proyek jangka panjang. Nah, kadang-kala sebenarnya kalau untuk proyek itu biasanya mereka sudah ada planning atau proyeksi untuk kebutuhan dananya. Cuman karena misalkan ada delay project, maka mereka tidak membutuhkan untuk menarik dana sebagian dari pinjamannya. Biasanya bank itu menerapkan adanya grace period, yaitu di mana grace period itu contohnya misalkan dalam 5 tahun perusahaan akan menarik pinjaman tersebut selama 5 tahun tersebut. Nah, liabilities ini kalau misalkan dilihat dari junior senior, maka liabilities ini lebih senior daripada pemegang equity. Sehingga untuk yang liabilities ini apabila perusahaan pilot, maka dia akan dibayar terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya ini adalah analyzing liabilities. Di sini ada yang pertama adalah ketentuan-ketentuan. Kita lihat ketentuan-ketentuan dari hutang tersebut. Kita lihat maturity-nya atau jangka waktunya, kemudian kita lihat interest rate-nya, kemudian kita lihat payment pattern-nya atau schedule pembayarannya, kemudian juga jumlah dari utang tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan perusahaan itu meminjam, itu biasanya nanti ada indikatif term sheet yang berisi ini, maturity, interest rate, kemudian ada juga schedule pembayarannya. Nah, schedule pembayaran ini itu harus disusun dengan hati-hati karena berhubungan dengan cash flow perusahaan. Karena apabila perusahaan itu tidak mampu untuk membayar utang tersebut, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan default atau gagal bayar, sehingga bisa menyebabkan bankruptcy atau dikatakan bankruptcy. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pembatasan dalam penggunaan resources dalam melakukan aktivitas-aktivitas bisnis perusahaan.
Jadi dilihat apakah perusahaan mempunyai pembatasan-pembatasan yang biasanya ditentukan oleh pihak-pihak lain, sehingga kita harus melihat terkait dengan liabilities-nya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan kemampuan dan fleksibilitas perusahaan untuk memperoleh pendanaan ke depan. Ini dilihat dari kemampuan perusahaan dalam meningkatkan liabilities-nya. Contohnya misalkan dengan melihat laporan keuangan atau baik itu laba rugi dan balance sheet, maka akan terlihat tingkat kemungkinan atau possibility dari perusahaan untuk dapat memperoleh dana untuk dia dapat membayar utang-utangnya. Kita melihat atau analis itu melihat bahwa perusahaan mempunyai banyak utang di balance sheet, maka itu juga akan berpengaruh terhadap opini dari analis tersebut. Kemudian juga harus dilihat juga misalkan ketika itu membaca catatan di laporan keuangan, kita melihat batasan-batasan operasi dari perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, kewajiban untuk working capital, debt to equity atau figur finansial yang lain. Ketentuan-ketentuan ini akan dijadikan sebagai safeguard dalam investasi perusahaan. Nah, debt to equity ini biasanya digunakan sebagai covenant perusahaan dan digunakan sebagai covenant oleh beberapa bank atau kreditor. Kemudian yang kelima adalah dilutif karena fitur konversinya itu subject to dari liabilities. Kemudian yang keenam adalah terkait dengan larangan-larangan pencairan atau larangan-larangan disbursement, contohnya misalkan terkait dengan larangan distribusi dari dividen. Kemudian di sini ada beberapa liabilities yang menjadi concern di perusahaan. Yang pertama adalah terkait dengan leasing, di mana lease ini adalah merupakan perjanjian antara lessor atau owner dan juga lessee atau user. Lessee ini mempunyai hak untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor. Kemudian lessee ini melakukan rental payment dalam periode waktu tertentu atau disebut dengan minimum lease payment. Nah, di sini kita akan melihat terkait dengan problem dalam transaksi leasing, di mana lease kontrak ini dapat menjadi kompleks dan terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan lease term. Tapi ada beberapa lease juga yang merupakan simple lease dengan 2 tahun kontrak misalnya. Sementara mungkin yang kompleks itu yang misalkan dengan jangka panjang, misalkan sekitar lebih dari 10 tahun misalnya. Nah, di sini itu
kita melihat ada beberapa problems terkait dengan yaitu transfer ownership, kemudian juga ada option untuk membeli, kemudian option untuk renewal, kemudian juga ada apakah residual value-nya itu dijamin atau tidak dijamin. Kemudian juga ada beberapa masalah terkait dengan early termination. Keputusan untuk mencatat lease itu sebagai capital atau operating dapat otomatis berpengaruh secara signifikan terhadap financial statement perusahaan. Di mana kan kita tahu bahwa lease itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah capital lease, kemudian juga adalah operating lease. Nah, capital lease ini adalah lease yang terdapat pengalihan secara substansi dari seluruh manfaat dan resiko kepemilikan yang dicatat sebagai akuisisi aset dan juga liabilities. Lessor itu memperlakukan lease ini sebagai penjualan dan juga transaksi dari direct financing. Kemudian asetnya itu dan kewajiban lease-nya itu diakui dalam balance sheet. Sedangkan lain halnya dengan operating lease, di mana lease ini mencatat minimum lease payment sebagai biaya sewa. Kemudian lessornya sendiri mencatat sebagai revenue, di mana tidak ada aset atau liabilities yang diakui di dalam balance sheet. Sehingga dapat dikatakan bahwa operating lease ini adalah termasuk dalam off balance sheet financing. Di mana aset dan liabilities-nya itu tidak terlihat di neraca, meskipun sebenarnya terdapat manfaat dan risiko kepemilikan yang dialihkan kepada penyewanya, tapi dia tidak muncul di neraca perusahaan. Faktanya sekarang adalah bahwa banyak transaksi-transaksi yang menggunakan lease ini, khususnya untuk pendanaan aset, contohnya misalkan untuk industri penerbangan atau mungkin industri trekking. Kemudian selanjutnya adalah keuntungan dari transaksi leasing. Yang pertama, seller itu menggunakan leasing untuk mempromosikan penjualan dengan memberikan pendanaan atau financing kepada buyer. Kemudian interest income dari leasing ini adalah menjadi sumber utama pendapatan dari seller tersebut. Kemudian sebaliknya untuk leasing ini sering merupakan cara yang tepat bagi buyer untuk dia mendanai pembelian asetnya. Kemudian seperti ini untuk operating lease itu dapat dijadikan sumber untuk off balance sheet financing, atau bisa juga dikatakan sebagai dapat digunakan oleh perusahaan untuk window dressing, laporan keuangan. Kemudian pendanaannya itu melalui fixed rate, kemudian dia lebih fleksibel daripada perjanjian utang, dan juga
dia nggak terlalu costly, atau pendanaan yang nggak terlalu costly. Kemudian ini adalah contoh current isunya adalah perubahan terkait dengan IFRS 16, di mana IFRS 16 ini adalah menggantikan IAS 17 atau PSAK 30. Nah, di dalam IFRS 16 ini mengubah secara substansial dari akuntansi untuk leasing, di mana hampir seluruh sewa atau lease itu diberlakukan sebagai capital lease atau dia masuk dalam on balance sheet. Jadi bukan lagi sebagai operating lease atau tidak dimasukkan pencatatannya di dalam neraca. Kemudian ini juga nantinya akan berdampak di rasio keuangan perusahaan. Kemudian terkait dengan analyzing list. Yang pertama adalah mungkin saya tutup dulu ya. Ini karena sudah 3 menit. Nanti saya bikin room lagi. Siap.